Yorobun, Seungri ini digambarkan sebagai bos yang mengatur. Selain itu ya guys, terungkap juga bahwa ternyata dia itu pernah bebasnya Junyoung pada kali itu juga langsung membuat netizen menjadi kayak wah geram banget Jakarta yang trending di Korea. Tapi aku sangat iri dengan Jakarta. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, waiting. Yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang rangkuman informasi terupdate soal dunia per K-popan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama mungkin kita bakal bahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan, yaitu tentang para idol yang pernah terlibat dalam skandal Burning Sun. Lantas siapa saja ke mereka? Yang pertama adalah Seungri X Big Bang. Yorobun, Seungri ini digambarkan sebagai bos yang mengatur perjalanan pergerakan para idol lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Seungri sebelumnya dinyatakan bersalah atas tuduhan perdagangan S-word, perjudian terlarang, dan juga beberapa tuduhan lainnya. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu S-word itu apa, cek kolom komentar. Di situ aku udah jelasin ya. Ini soalnya topiknya sangat sensitif banget guys. Jadi kita harus menyensor beberapa penggunaan kata-kata yang sangat sensitif. Seungri sendiri itu menerima hukuman penjara selama 1,5 tahun yang dinilai lebih ringan jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh Jung Junyoung dan juga Choi Jung Hoon. By the way, teman-teman juga pernah nggak sih baca bagaimana laporan dari JTBC? Kalau belum baca, mungkin aku bisa kasih tahu ya teman-teman bagaimana isi laporannya. Jadi guys, menurut laporan JTBC, Seungri telah menawarkan layanan S-word kepada investor Jepang, Hong Kong, dan Taiwan sebanyak 29 kali. Untuk pengacaranya sendiri sempat membantah tuduhan tersebut. Namun ada namanya nih, staf Burning Sun mengungkap bagaimana keterlibatannya cuy. Selain itu ya guys, terungkap juga bahwa ternyata dia itu pernah merekam sejumlah wanita secara ilegal setelah melakukan fan meeting. Selama tur fan meeting Big Bang di Cina pada Juli tahun 2016, dia merekam 3 wanita yang lagi pakai apa-apa di tempat tidur dan kemudian mengunggahnya di grup chat Kakao Talk. Wah, serem juga sih guys kalau dilihat-lihat. Dan untuk tambahan informasi saja ya, untuk Seungri itu telah bebas dari penjara sejak tanggal 9 Februari 2023 yang lalu. Yang berikutnya adalah Jung Junyoung. Jung Junyoung sendiri dulunya merupakan seorang penyanyi yang namanya itu naik berkas Superstar K Season 4. Dan jujur ya guys, aku nggak pernah dengerin lagunya Jung Junyoung, nggak pernah sama sekali. Tapi wajahnya itu kayak familiar, kayak pernah lihat gitu. Dia pernah main drama nggak sih? Kalau pernah, antar komen ya guys di kolom komentar. Kayak perasa pernah lihat deh di drama apa gitu. Dan kalau ngomongin soal bakat dan juga prestasi, ya memang nggak bisa dipungkiri sih. Dia juga berbakat, dia juga punya prestasi. Salah satu prestasinya adalah sempat memenangkan penghargaan Gaon Chart Music Awards pada tahun 2013 lalu. Namun terlepas dari semua ini, kita nggak boleh lupa dengan bagaimana kejahatan yang dilakukan dalam kasus Burning Sun. Dalam skandal Burning Sun, kejahatan yang dilakukan menurut aku sangatlah parah banget cuy. Dan hal itu juga semakin terbongkar setelah pesan singkatnya dibocorkan oleh sumber anonim. Sumber itu lantas memberikan bagaimana data ponselnya Jung Junyoung kepada reporter hiburan SBS, Kang Kyung Yoon. Data dari ponselnya Junyoung ini itu berisikan pesan singkatnya lewat Kakao Talk pada Februari tahun 2015 dan 2016 yang terdiri dari foto-foto dan juga video dari korban-korban yang lagi nggak sadarkan diri akibat pengaruh obat. Pesan itu juga lantas membuktikan bahwa Jung Junyoung dan pelaku lainnya telah melakukan SE atau M-word secara beramai-ramai. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu SE atau M-word itu apa, cek kolom komentar ya. Ini soalnya sensitif banget cuy topiknya. Jadi mohon maaf banget nih, kita bakalan sensor kata-kata tersebut. And Yorobun, untuk tambah informasi, Jung Junyoung sendiri itu sudah bebas dari tahanan sejak tanggal 19 Maret 2024 yang lalu. Bebasnya Junyoung pada kali itu juga langsung membuat netizen menjadi kayak, wah geram banget. Ini kok bisa ya hukumannya sesingkat itu? Nggak bisa dilamain pak. Pokoknya banyak banget deh yang mengecam ketika dia itu dibebaskan. Karena menurut mereka hukumannya terlalu ringan. Berikutnya adalah Choi Jung Hoon. Ada bentuk Jung Hoon setelah membahas soal konten S-word di grup dengan bahasa yang kasar. Terungkap juga nih guys kalau adanya dugaan bahwa Jung Hoon itu melakukan suap dibantu member grup untuk menutupi kasus mabuk saat berkendara. Dan Yorobun, tau gak sih, pada saat kasus ini pertama kali terungkap ke publik, agensinya yaitu FNC Entertainment itu menegaskan kalau artisnya ini nggak terlibat dengan skandal Burning Sun. Namun setelah dipastikan kalau Jung Hoon memang terlibat dalam kasus tersebut, ditambah dengan dugaan suap tadi,
Dirinya pun resmi keluar nih guys dari FT Island, sekaligus pensiun dari dunia hiburan pada tanggal 14 Maret 2019 yang lalu. Pada akhirnya dia pun dipenjara. Dia itu dipenjara selama 2,5 tahun atas kasus penyebaran video P-word. Ia pun telah bebas pada tahun 2021 yang lalu. Dan yang berikutnya adalah Yoon Jun Hyung. By the way, sekedar untuk informasi, Jun Hyung ini dulunya adalah member BIS atau sekarang itu dikenal dengan nama Highlight. Dia juga sempat loh guys main di beberapa drama Korea. Dan berbicara mengenai skandal Burning Sun, kenapa ya untuk dia itu bisa terseret dalam skandal ini? Apa yang dilakukan? Jadi guys, usut punya usut, kenapa namanya itu bisa terseret? Hal itu dikarenakan terdapat bukti percakapan antara mereka yang membahas soal wanita. Pada awalnya sih, SBS itu mengklaim kalau percakapan tersebut dilakukan di grup chat. Tapi ada tapinya nih, agensi memberikan klarifikasi kalau percakapan itu merupakan chat pribadi. SBS kemudian mengaku kalau Jong Jun Hyung dan juga Yoon Jun Hyung memang mengobrol secara pribadi. Dan 14 Maret tahun 2019, Jun Hyung mengumumkan kalau dirinya resmi keluar dari grupnya yaitu Highlights Orbis. Dia pun mengakui perbuatannya yang memang tahu soal video S-wordnya Jun Hyung dan merasa malu atas tindakannya. Dan karena itu pun dia memutuskan untuk introspeksi diri dan meninggalkan grup. Dan idol yang kelima adalah Lee Jong Hyun, ex-member dari CN Blue. Adapun nama Jong Hyun sendiri itu terseret sebagai anggota grup yang menjadi tempat bagi para selebriti pria ini untuk menyebarkan video-video tersebut. Di awal kasus, FNC Entertainment membantah tentang bagaimana keterlibatan artisnya. Mereka pun meminta maaf dikarenakan memberikan statement yang berbeda dan menyatakan kalau Jong Hyun akan introspeksi diri untuk sementara waktu atas kasus tersebut. Jong Hyun sendiri diduga juga menyebarkan video terlarang itu kepada selebriti-selebriti lainnya. Di sisi lain, usai mendengarkan berita ini, banyak banget loh dari netizen yang geram banget sama Jong Hyun. Dan gak sedikit dari mereka yang membuat petisi agar Jong Hyun meninggalkan CN Blue. Dan pada akhirnya, Jong Hyun pun mundur dari brand tersebut. Perwakilan FNC juga bahkan merilis bagaimana pesan darinya yang berbunyikan seperti ini, Yorobun. Saya mengundurkan diri dari CN Blue. Saya merasa bersalah dikarenakan telah membahayakan member-member yang lain. Saya juga sudah menginformasikan kepada mereka tentang pengunduran diri saya. Saya merasa malu karena telah mengecewakan fans yang telah mempercayai saya. Oke Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana 5 idol yang pernah terseret dalam skandal Burning Sun dan bagaimana keterlibatan mereka dalam skandal tersebut. So, gimanakah berapa kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana Jakarta yang trending di Korea. Wow, trending di Korea. Ini kenapa nih Jakarta tiba-tiba trending di Korea? Apa penyebabnya? Teman-teman, usut punya usut ya. Kenapa Jakarta bisa trending di Korea? Hal itu dikarenakan bagaimana konser NCT Dream yang digelar di Jakarta. FYI, NCT Dream itu menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 malam. Seperti yang diberitakan, konser bertajuk NCT Dream The Show 3 Dreamscape ini berlangsung sangat meriah nih guys. Dan aksi panggung dari NCT Dream juga mendapatkan sambutan hangat dari para NCTzen. Setelahnya, karena member NCT Dream menyapa NCTzen. Dan untuk tambahan informasi saja, Lonjun itu saat ini sedang hiatus guys karena mengalami masalah kesehatan. Member NCT Dream yang lain juga memuji semangat NCTzen yang hadir di konser tersebut. Mereka pun ikut mengucapkan kata demi kata dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada season Indonesia. Dalam konser tersebut, NCT Dream membawakan sekitar 25 lebih lagu, termasuk lagu-lagu yang ada di album terbaru mereka, yakni Dream Escape yang dirilis pada Maret 2024 yang lalu. Dan guys, usut punya usut ya, ternyata konser di Jakarta ini merupakan konser impian dari para member NCT Dream. Salah satu member NCT Dream yang juga merupakan leadernya yaitu Mark mengaku sangat bersyukur nih guys, lantaran mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Dreams come true. Mark lantas mengucapkan rasa terima kasih kepada para seasoni, karena menurut Mark, para seasonilah yang membantunya untuk mewujudkan impian tersebut. Member lainnya yaitu Jisung juga terharu nih guys lantaran NCTzen Indonesia itu bisa menikmati konser hingga akhir. Terlebih banyaknya penggemar yang ikut serta lompat selama konser. Bahkan katanya juga karaokean bareng ya sama para member. Widih, seru banget ya. Jisung juga mengaku bahwa NCTzen Indonesia itu selalu memberikan kenangan terbaik ketika NCT Dream menggelar konser di Jakarta. Dalam statementnya, Jisung lebih lanjut mengatakan, Jakarta selalu berikan kenangan yang tak terlupakan bagi kami. Kami akan datang untuk bermain bersama. Sampai ketemu nanti. Kalian sehat-sehat ya. Anyway, pada akhirnya acara itu ditutup dengan parade kembang api yang berjalan kurang lebih selama 1 menit lamanya.
Dan teman-teman, pada akhirnya kemeriahan konser NCT Dream di Jakarta inilah yang membuat Jakarta trending di Twitter Korea. Dengan beberapa netizen Korea berkomentar seperti ini. Yuk mari kita baca ya seperti apa komentar-komentar mereka. Aku sudah jelas nih dengan Jakarta Dream Show 3. Basil, aku berharap Dream is feel once again how many people love Dream. Kalian tahu gak sih, saat Dream Show 4, aku berpikir kalaupun aku nggak bisa pergi ke Seoul, aku harus pergi ke Jakarta konser. Aku belum pernah iri dengan konser di luar negeri, tapi aku sangat iri dengan Jakarta. Kelihatannya menyenangkan. Saya menyesal tidak ke Jakarta tahun lalu. Lalu mengapa ya saya mengulangi kesalahan yang sama lagi? Aku sudah putuskan, sekarang aku akan ke Jakarta untuk konsernya. Jakarta terlihat asyik banget ya, tak hanya para gamer yang tampil di atas panggung. Mungkin maksudnya adalah para member. Para fangirl pun ikut bersenang-senang memainkan game tersebut. Aku ingin ke Jakarta deh tahun depan. Tolong seseorang teleportasi aku ke gedung konser ke Jakarta sekarang. Kenapa aku bukan Jakarta? Aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri karena nggak berada di Jakarta. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari NCTzen yang ada di Korea, yang mana mostly dari mereka mengatakan iri nih guys, dengan bagaimana kemeriahan konser NCT Dream yang ada di Jakarta. Nampaknya tahun depan untuk para season ini bakal nambah lagi nih pesaing untuk warnya. Jadi bukan hanya season ini dari Indonesia saja yang akan kalian lawan nih untuk war nanti. Tapi kayaknya season ini dari Korea juga deh yang akan menjadi lawan kalian buat war tiket. Waduh, yang kuat aja ya buat kalian. Semangat warnya. Anyway teman-teman, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Yusul Kim pamit, dan aku juga mohon maaf ya guys jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.